Alhamdulillah pemirsa JTV, kita kembali di Ustaz Menjawab. Kita lanjutkan dakwah bijak. Dakwah bijak adalah dakwah yang penuh hikmah, dakwah yang tidak terbentur dengan pemerintah, tidak terbentur sesama Islam, bahkan tidak pernah terbentur dengan orang-orang non-Islam. Kita jaga bil hikmah. Jadi dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Kalau kita ingin mengajak orang kafir masuk Islam, jangan mencerca, jangan mengutuk agama mereka, jangan mengutuk nenek moyang mereka. Kita ajak, kita perkenalkan Islam kepada mereka dengan dalil-dalil, lalu mereka tertarik, mungkin mereka masuk Islam. Bukan mengutuk, menghina, mengatakan mereka itu sesat, mereka itu dibakar dalam jahanam. Jadi sejak awal sudah terkejut orang itu. Walaupun betul orang-orang kafir itu kan masuk neraka kalau mereka tidak beriman dengan Islam. Tapi ketika kita berdakwah kepada mereka, itu harus bil hikmah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, agama Islam itu bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik, kebaikan. Kita diskusi dengan wajadilhum billati ya ahsan. Kita diskusi dengan mereka secara baik-baik. Jangan menghina nenek moyang mereka, jangan berbicara secara keras. Ada metode dakwah itu. Tapi kebanyakan orang-orang sekarang meninggalkan metode, akhirnya sedikit akhirnya sedikit hasilnya, karena orang sudah sakit hati. Ambil hatinya, ketemu orang-orang Islam tidak salat, jangan langsung kita katakan kamu kafir tidak salat, kamu seperti orang kafir, lalu kita baca hadis tentang itu. Misalnya ada hadis ya, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya faqad kafara jihara. Akhirnya orang Islam itu tidak mau salat sama sekali. Tetapi ketika kita ajak mereka pelan-pelan, kita katakan mereka itu, kalau kita ingin masuk surga tentu kita menyembah Allah. Cara menyembah Allah kita salat gitu. Jadi itu metode. Akhirnya orang tidak salat menjadi orang yang salat. Ada orang kikir tidak mau mengeluarkan zakat. Kita juga menggunakan metode. Bapak sudah diuntungkan oleh Allah di dunia ini, diberi rezeki yang melimpah ruah. Tapi sangat indah lagi kalau Bapak membangun rumah di surga, membangun mahliga di surga. Bagaimana kita tunjukkan dalil-dalil bahwa kalau kita mengeluarkan zakat, kalau kita memberi infak, sedekah, Allah akan menggantikan dengan surga yang sangat indah. Tadi orang-orang miskin itu pun, orang-orang kikir itu pun tidak kikir lagi. Jadi ada metode. Jadi sayang sekali selama ini Ustadz, ada pendakwah-pendakwah walaupun namanya sangat tersohor, terkenal, cuma kerjanya hanya mengkafir-kafirkan orang, mengkritik-kritik orang. Jadi tidak punya metode. Memang orang-orang seperti itu memang populer. Orang kan suka sekali gitu kan. Tapi kembali ke dalil, menurut Al-Quran, menurut hadis, mereka tidak menggunakan metode dakwah. Jadi hasilnya tidak ada. Orang akan semakin jauh dengan masjid, semakin jauh dengan ulama, karena mereka tidak menggunakan metode. Ya memang sebenarnya dakwah ini Ustaz, seperti tadi saya katakan, ada ilmu dia, ada ini semua. Memang kalau saya orang berdakwah ini memang dia punya orang-orang yang sudah Allah juga pilih sebagai untuk orang berdakwah Ustaz, khas gitu. Nah, bagaimana Allah telah pilih nabi-nabi sebagai berdakwah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pilih para sahabat. Nah, tapi kalau memang secara yang nampaknya kita lihat Ustaz, mereka yang memang betul-betul berkorban. Nabi-nabi semua berkorban dakwah. Jadi bukan korban kita mau instan hasilnya ini enggak. Semua nabi ketika ditanya makamnya, wahai untuk apa kalian dakwah gini. Ini aku yang kasih sekarang nih. Kata jawab para nabi? Aku dapat ganjaran dari Allah. Inna ajara ilallah.
Oh, ya. Nah, semua Nabi mengatakan inna ajara illallah. Masya Allah ya. Nah, jadi dakwah saya pertama memang ada bawaan dia sendiri Ustaz. Memang orang dakwah ini tidak kisah dia apakah memang ilmu penting sekali. Nah, tapi bagaimanapun kalau kita melihat sebenarnya Nabi Muhammad SAW intinya adalah pengorbanan Ustaz. Iya. Intinya apa? Sacrifice. Tidak ada satu pekerjaan secara umum dulu Ustaz itu apapun itu kalau tidak ada pengorbanan. Nah, apalagi ini berdakwah. Iya. Nah, emang ada pengorbanan. Ya. Ketika pengorbanan Nabi sudah besar sekali, para sahabat besar, bagaimana sahabat pindah dari Mekah ke Madinah, mereka hijrah Ustaz. Ya. Ini kan tinggal semua hartanya Ustaz. Iya. Harta Habis kalau bahasa tinggalnya. miliaran, rumah, tanah tinggalin Ya. semua. Bahkan ada istrinya nggak ikut tinggalin, Ya. anak nggak ikut tinggalin, orang tua ikut tinggalin. Iya. Bagaimana besar luar biasa sekali pengorbanan para sahabat yang ikut hijrah Nabi dulu. Iya. Yang suaminya pergi, istrinya nggak pergi, istrinya pergi, suaminya nggak pergi. Iya. Kan anaknya nggak pergi, orang tuanya nggak pergi, hartanya lagi. Nah ini tinggalin semua. Maka ketawa-ketawa dulu Abu Lahab itu. Oh ini berebut-rebut mereka harta para sahabat. Nah mereka hijrah. Ini pengorbanan yang besar sekali. Kalau ini saja kita pahami bagaimana para sahabat berkorban hijrah dari Mekah ke Madinah dengan meninggalkan semua yang dia punyai, yang dia cintai, yang dia senangi. Nah makanya agama di sini agama hidup di Madinah. Iya. Nah, hari ini kita apa berkorban? Iya. Nah, ini intinya itu pertama saya pikir ini berkorban. Iya. Nah. Jadi ini termasuk jihad dakwah. Jadi jihad ini wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah, berdakwahlah di jalan Allah. Sungguh-sungguhlah. Dengan harta dan nyawa sekalipun. Ya. Tapi sekarang ini ada istilahnya dakwah dai internasional, dai nasional, dai lokal, dai ini, dai itu. Tahun pertama dia berdakwah sudah mengumpulkan uang katakanlah 1 miliar, tahun kedua 2 miliar, tahun ketiga 3 miliar, 10 tahun mereka berdakwah sudah kaya raya, sudah jadi konglomerat, ya. Tapi para nabi juga para sahabat mereka orang kaya berdakwah akhirnya mereka juga jadi orang miskin karena berkorban. Jadi hartanya itu diberikan kepada mad'u, orang yang mendengar dakwahnya, orang fakir miskin dipanggil, dibagi ini. Itu yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Itu juga yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Orang kaya tuh. Ya. Tapi hartanya habis dibagi-bagikan. Tapi kalau orang sekarang ini 10 tahun berdakwah menjadi konglomerat, mungkin membantu fakir miskin tidak ada, hanya memperturutkan hawa nafsu, akhirnya mereka juga terjebak ke hal-hal yang tidak apa. Ya, afwan Ustaz. Mungkin tadi saya bilang metode, mungkin kita perlu standar. Hari ini orang apa sih standar dakwah sebenarnya? Jadi kita Ustaz sudah bilang tadi dalam surat As-Saff ayat 7 tadi Ustaz Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi Allah memanggil ke orang beriman, hai orang beriman, maukah kamu buat satu perniagaan? Apa itu? Berimanlah kepada Allah. Nah, suruh beriman lagi, orang beriman disuruh beriman lagi. Tadi dipanggil Allah panggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tu'minu billah. Suruh beriman lagi. Tu'minu billahi wa rasul. Benar-benarlah kalian beriman kepada Allah Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguhlah kalian dengan Allah. Di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Nah, bi amwalikum dengan anfusikum inilah mungkin intinya dakwah Ustaz. Jadi maksudnya apa? Kita berdakwah dengan diri dan dengan harta kita. Oh saya orang berilmu, saya dengan diri aja karena saya sudah ada ilmu. Dulu saya sudah cari ilmu, ini saya berdakwah dengan ilmu saya aja. Belum sah. Allah kata lama ini dengan tetap amwalikum. Belum cukup juga. Dengan ilmu. Nah, harus ada harta kamu. Walaupun sedikit. Nah, dimusyawarah lah untuk dia berdakwah nih. Ya. Jadi
bi amwalikum wa anfusikum. Oh saya nggak ada ini, nggak ada ilmu, ada diri aja siap, nggak bisa juga, belum sempurna ayat ini Ustaz. Di dakwah ini sempurna menurut ayat ini adalah ketika kamu berdakwah, berkorban di jalan Allah itu dengan harta dan diri. Iya. Nah ada orang kaya, ini saya kaya nih kasih duit aja nih 1 miliar, kalian pergi sana berdakwah, ini biaya dakwah. Nah belum sempurna, baru harta saja. Iya. Allah masukkan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kamu. Nah harta kamu 1 miliar, diri kamu juga pergi setahun kayak gitu. Baru sempurna di dakwah untuk kamu sempurnanya, bukan untuk Allah juga. Iya. Bukan untuk agama Allah sudah sempurna. Iya. Untuk kamu. Nah kalau begitu juga ada orang ada waktu, saya nggak ada uang. Oh saya mau pergilah lama-lama, mau 5 tahun nggak apa-apa saya, tapi saya nggak ada uang. Nggak siap juga, cari uang dulu bahasanya Ustaz ya. Iya. Baru pergi dakwah lagi, walaupun seadanya. Iya. Nah yang penting ada dulu. Afwan Ustaz, mungkin ini kalau apa konsepnya sebenarnya adalah begini, sehingga tidak ada seperti tadi kesan Ustaz bilang, katakan oh ada seorang pendakwah dibayar mahal. Nah ini nggak perlu kalau ada konsep ini. Misalnya afwan kan? Iya. Nah, Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami juga memberi kesempatan kepada pemirsa untuk berbicara interaktif. Silakan ngomong di lewat telepon ya, di layar, di nomor yang tertera di layar kaca. Boleh juga SMS. Nah, sudah ada nomor di layar kaca. Silakan mencatat, telepon atau kirim SMS. Insya Allah kita akan membaca SMS-nya. Juga kita akan mendengar telepon masukan yang diberikan kepada kita. Jadi silakan saja, kami menunggu di sini. Cukup menarik karena ingin interaktif kita ya. Ingin ada hubungan timbal balik antara pemirsa dan kami di studio. Nah, jadi Ustadz Abu Abdurrahman, Anda cukup banyak pengalaman dalam berdakwah, malah mancanegara, bukan hanya di Aceh. Kami melihat metode yang digunakan oleh Jamaah Tabligh itu metode yang sangat indah, tidak pernah mencaci maki, tidak pernah membenturkan antara mazhab. Itu apa diajarkan oleh guru-guru Anda? Bagaimana? Nah inilah sebenarnya Ustaz, semalam saya juga baru ngomong, ada satu jamaah kita buat satu musyawarah. Ya. Jadi seolah-olah ini musyawarah ini, jamaah ini pun merasa dia eksklusif. Padahal ini bukan eksklusif. Yang kita masukkan adalah di setiap masjid, ini intinya dakwah Ustaz. Mau saya maunya kita sekarang ini jamaah kita ini, di setiap masjid itu ada musyawarah mingguan Ustaz. Iya. Bukan antara pengurus masjidnya beda, jamaahnya beda semua, enggak, semua. Iya. Ada katakanlah malam apa ini Ustaz, malam temulah antara pengurus masjid, jamaah masjid semua ini, itu ada satu malam disepakati, mereka musyawarah ngomong di situ. Iya. Demi untuk perbaikan ke depan, dakwah apa yang harus dibuat di masjid ini, bagaimana ini begini misalnya. Nah ini sudah maunya setiap masjid, apalagi masjid itu sudah kapasitas besar Ustaz, musyawarah. Bukan hanya, sekali lagi saya tekankan, bukan hanya masa musyawarah di kalangan para pengurus masjid. Iya. Musyawarah pengurus masjid lain lagi. Iya. Nah ini musyawarah masjid sebenarnya diundanglah, dibuka musyawarah terbuka. Apa istilahnya rapat terbuka Ustaz? Rapat terbuka. Tapi tentang jamaah kita tadi Ustaz, sebenarnya bukan jamaah kita, ini jamaah umat Muhammad SAW, bukan jamaah tabligh. Iya. Kalau ini kata-kata lah ini jamaah ini memang yang digerakkan oleh Maulana Ilyas Ustaz, ini juga beliau bukan sembarang. Memang ini adalah sudah pelajari, sudah melihat semua. Bagaimana beliau adalah dari kalangan ulama-ulama, hafiz-hafiz, sehingga mungkin Allah ilhamkan kepada beliau untuk membangkitkan lagi apa yang pernah Nabi buat. Jadi sekali lagi bukan orang India, bukan jamaah ini, bukan kita. Dan tabligh sendiri ini orang yang kasih nama Ustaz. Kalau jamaah ini nggak ada nama. Oh gitu ya. Kalaulah ada nama mungkin jamaah ini ya jamaah umat. Jamaah umat Nabi. Itu jamaah Nabi gitu Ustaz. Kalau ada namanya, ada memang seperti kita ketahui. Sebenarnya dakwah juga, kalau Afwan nggak salah Ustaz tadi minggu pagi di Masjid ada katakan ini fardu ain Ustaz ya. Iya. Sebenarnya fardu ain juga dakwah ini. Jadi kok semua orang ada satu fardu ain itu adalah dakwah Ustaz. Iya. Yang lain-lain mungkin enggak ini. Afwan. Dalam artian apa? Jadi mau'idah. Jadi sesuatu pun mungkin apapun
siapapun, dimanapun, bagaimanapun satu contoh. Contoh ini atas dasar peringatan, maka ini katakan dakwah, Ustaz. Iya, Nah ini mungkin yang perlu kita ini lagi. Jadi bukanlah dakwah seperti tadi kita bilang wah dakwah dia bersuara, dia kesana kemari, ceramah itu kan. Nah itu mungkin ya bab ilmu. Nah, jadi bahwa jamaah ini sekarang digalakkan ini bukan jamaah, bukanlah eksklusif. Kadang-kadang saya melihat sendiri orang jamaah sendiri seperti eksklusif, dia memisahkan diri. Dia seperti enggak, harusnya kita lebih terbuka di mana-mana. Nah, iya, jadi, merayat ya. Ya, bukan putus dia terpisah antara jamaah ini dengan jamaah yang lain atau antara pengurus masjid, tidak. Yang kita maui adalah bagaimana semua orang bisa ini. Loh kok bisa begini? Kok bisa begini? Nanti kita bahas itu kemudiannya. Nah, kita tahu jamaah ini juga ada tertib misalnya kan. Dia bagaimana ada banyak, ada adab, ada di dalamnya, ada taklim kan. Nah, tapi yang kita mau dulu Ustaz, ini semua bisa wujud dalam pagi ini. Saya sampaikan niat kuat sekali saya Ustaz. Setiap masjid, tidak masjid besarkah, masjid kecilkah, musalakah, harus dihidupkan musyawarah Ustaz. Ini Ustaz. Musyawarah. Seminggu sekali yang musyawarah ini melibatkanlah rapat umum terbuka. Pengurus masjid, jamaah, orang kampung semua ini itu dibahaslah apa yang seharusnya kita buat. Gini. Ya bagus sekali. Ya, ada firman Allah dalam Al-Quran, ada kaitannya dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada satu lagi di bawahnya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang berdakwah ini mengajak kepada orang lain itu adalah orang-orang yang beruntung, ya. Beruntung dunia akhirat. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Al-Quran, keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Kenapa mereka mendapat azab yang berat? Karena mereka berselisih. Karena mereka saling caci mencaci. Karena mereka saling fitnah memfitnah. Karena mereka bercerai-berai. Padahal Allah telah memberi taufik dan hidayah, memberi Al-Quran, memberi pelajaran hidup Al-Quran, memberi agama yang benar, lengkap dengan dalil-dalilnya, tetapi mereka tetap bercerai-berai, tidak mau berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Itu bahaya Ustaz. Ya. Silakan Ustaz tambah. Artinya sudah ada petunjuk, tidak mau berpedoman kepada petunjuk itu, justru keinginannya ingin menjauh dengan petunjuk itu. Ini jadi kita pada masa banyak ahli kitab Ustaz. Ahli kitab. Sudah sampai kepada mereka bukti-bukti yang nyata, keterangan nyata, tapi mereka suka menggunakan hawa nafsu mereka. Mereka suka mengandalkan akal pikiran mereka. Sehingga Allah kata oleh Al-Quran ini, mereka bercerai-berai, mereka berpisah-pisah, berkelompok-kelompok, eksklusif seperti kita bilang tadi, kan? Nah ini yang kita tidak mau. Agama ini dia jamaah Ustaz, agama ini dia satu, jamaah satu gitu. Nah bukan eksklusif. Dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala agama nih Al-Quran ini adalah supaya kamu tuh begini, supaya kamu tuh dalam polarisasi ada suatu kesepakatan gitu. Maksudnya gimana Ustaz? Bukan bahwa kamu begini ini begini, enggak. Nah,
Ini yang masalah sekarang. Kadang-kadang banyak orang kita sebelum mereka udah punya ilmu, alim katanya, pesantren gini gitu. Untuk menyampaikan kebenaran saja dia sudah mengkotak-kotakkan orang. Nah ini yang ini makanya tidak bisa kesalahan dari orang awam, orang bodoh, Ustaz. Bukan kesalahan itu dari orang kafir, bukan. Kesalahan itu dari kita sendiri, Ustaz. Kadang dari ulama kita yang kebanyakan ngomongnya terlalu tidak mau idah, terlalu buah nafsu, habis itu mengkotak-kotakkan, mengata-ngatai. Walaupun maksudnya kita memang semua benar maksud kita, nggak ada maksud kita yang salah, tapi cara kita. Nah ini ya Ustaz. Padahal kita nggak ada pengorbanan apa-apa di situ. Nggak ada cuma sampaikan ilmu. Yang ilmu sudah datang dari Allah. Kita sampaikan saja tapi orang bisa bermasalah gara-gara kita. Ya. Ini kenapa kita nggak kesadari Ustaz, secara dasar filosofinya Ustaz. Ya. Yang kita mau filosofinya dakwah ini gimana Ustaz. Jadi jangan sampailah dakwah ini. Dan kalau dalam jamaah ini Ustaz, tadi yang kita sebutkan jamaah yang umat Nabi tadi kita bilang ini memang ada usul-usul dakwah. Tidak bicara politik, tidak bicara masalah ini misalnya Ustaz, supaya tidak berbenturan kan. Nah, tidak bicara aib, nggak bicara derma kan, banyak ya Ustaz. Ada usul-usulnya lah. Nah, tapi usulnya ini tentunya bebas, tidak ini kan, tidak mengikat. Nah, apa tadi yang kita bilang? Ketika ini tidak ada ini Ustaz, maka kadang-kadang ada ulama dia menyampaikan ilmu saja, yang dia kan sudah menyampaikan ilmu, dia kan berdakwah. Ya. Tetapi baru tingkat menyampaikan ilmu saja sudah ribut orang. Ini yang kacau lagi Ustaz. Udah seolah mengkotak-kotakkan orang, seolah-olah memisah-misahkan orang semalam. Padahal tidak ada hak dia. Dalam segi apapun dia nggak punya hak begitu. Keputusan aja nggak ada hak sama dia. Kan? Keputusan semua sama Allah, hasil sama Allah. Dan dia buat pun tidak ada berkorbanan. Na'udzubillah min zalik Ustaz. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.